Jumpa lagi sama Om Ngompol. Om Begawan dalam ngopini politik ya. Gini, Pak Anies itu mendapatkan suntikan darah muda. Wah, hebat ini, kayak apa nih darah muda. Nah, itu maksudnya begini, setidak-tidaknya ada dua politisi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, ini memang kabar yang mengejutkan ini. Saya jadi terkejut ini. Tiba-tiba ada dukungan dari PSI itu, wah, Om Begawan terkejut ini. Sebab pada Pilkada tahun 2017 lalu, PSI itu secara total mendukung Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok waktu itu. Tapi ya, benarkah dukungan mantan kader-kader PSI akan berpengaruh signifikan pada kekuatan Pak Anies? Ya, secara umum ya. Secara umum loh, sampai sekarang loh tidak ada perkembangan signifikan pada koalisi perubahan yang disebut-sebut bakal mendaftarkan Pak Anies sebagai capres mereka. Nah, mana perkembangannya? Apa mereka sudah deklarasi bersama, maksud saya itu kan belum ada, baru Nasdem aja, PKS sama Demokrat itu belum menyatakan deklarasi bersama untuk mencalonkan Anies. Nah, siapa bakal calon wakil presiden yang sudah dipilih ya belum diputuskan, masih rebutan, masih otot-ototan gitu loh. Ya, mari kalau gitu ayo kita cari tahu, kita selidiki ya, kita bahas dalam ngompol ini supaya kita tahu sampai di mana dukungan PSI ini pada Anies Baswedan ya. Mari kita ikuti saja dalam mengopini politik berikut ini. Nah, mundurnya 4 elit politisi PSI ini cukup mengejutkan. Ya, sekali lagi mengejutkan. Begawan ini juga terkejut-kejut itu, terkaget-kaget ya. Bahkan 2 diantaranya itu beralih mendukung pencapresan Pak Anies. Lah iya tuh, gimana lah ya. Kita sebut aja siapa elit-elit politisi PSI yang mundur itu. Nah, kita sebut aja. Ini ada 4 nama loh. Ada 4 nama dari politisi PSI. Yang pertama itu Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yaitu Mikael Victor Sianipar. Wah, ini anak muda ini. Anak muda ini, politisi dari DKI Jakarta sana. Yang kedua itu Surya Chandra, yang dulu sempat ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai sebagai wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, itu Badan Pertanahan Nasional hingga Juni 2022. Nah, yang ketiga itu Samara Amani, yang pada pemilu kemarin itu memperoleh suara banyak di pemilu legislatif. Wah, dia generasi muda, politisi muda yang bisa meraup suara yang banyak sekali itu. Wah, itu hebat tuh sebenarnya. Nah, yang terakhir itu ada Suni Wijaya, itu sekretaris Dewan Pembina PSI itu. Nah, dan 2 diantaranya seperti Surya Chandra dan Suni Wijaya akhirnya menyatakan mendukung bakal calon presiden dari koalisi perubahan. Oh, ya enggak apa-apa gitu. Ya, kita tahu loh, PSI ini partai politik milenial. Partai politik yang diisi oleh anak-anak muda. Anak muda yang smart gitu loh. Yang punya semangat yang masih bagus, masih baru, masih semangat-semangatnya sebagai politisi. Mereka aktif merespon isu-isu sosial yang muncul di publik. Meski gagal memenuhi parliamentar threshold atau ambang batas parlemen, namun kerja-kerja di masyarakat mereka terus dia lakukan. Bagus itu, bagus. Partainya partai anak-anak muda yang semangatnya cukup tinggi.
Nah, mereka juga partai kedua yang sudah berani menyebut siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka perjuangkan. Nah, PS itu menyebut nama Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid. Nah, meski banyak orang memperkirakan pada pemilu 2024 kelak, PSI tetap belum bisa berbicara banyak. Ya, setidaknya mereka mampu menunjukkan bahwa mereka masih ada, masih muncul di permukaan perpolitikan di Indonesia. Nah, mereka juga bukan anak-anak muda kebanyakan loh. Iya, tetapi anak muda yang memiliki visi bagaimana membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentu bergabungnya mantan 2 kader PSI menjadi tanda tanya besar. tanda tanya besar gitu. Ya. Nah, bukankah mereka tahu bagaimana berdarah-darahnya membantu Pak Ahok dalam Pilkada 2017 di DKI? Tidakkah mereka bisa merasakan bahwa DKI Jakarta selama 5 tahun dianggap stagnan saja, berjalan di tempat, ya malah cenderung turun, peringkatnya turun itu, seorang karu-karuan itulah. Nah, perubahan di internal PSI sendiri juga berlangsung cepat. Setelah Grace Natali ya sebagai ketua umum tidak menjabat lagi, diganti oleh Giring Ganesa. Dan Mas Giring Ganesa bergerak cepat untuk mengangkat citra partai tersebut. Nah, mereka Mas Giring ini kan berlatar belakang musisi. Nah, menaikkan nama PSI tentunya bukan kendala, ya cukup mudah lah. Karena kan Mas Giring itu kan orang beken, orang ya terkenal lah sebagai artis gitu loh. Ya, Giring itu juga sempat mendatangi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, untuk banyak mendiskusikan serta menyatakan dukungan atas kepemimpinan putra pertama Presiden Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Nah, meski belum besar, tetapi menurut kabar di kota Solo sana, PSI itu mampu menempatkan seorang kadernya menjadi wakil rakyat di PRD Kota Surakarta. Ya, meskipun belum banyak berbicara di Kota Surakarta, kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan Partai Demokrat yang katanya di Surakarta sana kadernya habis tak tersisa pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, akankah dukungan Surya Chandra maupun Suni Wijaya pada bakal calon Presiden Anies berbuah manis? Nah, ya secara matematika mestinya ya begitu harusnya. Nah, tetapi jika kita mau jujur loh, hambatan-hambatan menaikkan elektabilitas Anies Baswedan justru terletak pada dia sendiri. Ya, wow, hambatannya tuh pada Pak Anies sendiri. Track record saat kampanye Pilkada 2017 lalu serta kinerja sewaktu menjabat Gubernur DKI 2017 sampai selesai hingga tahun 2022 menjadi batu pemberat proses perjalanan politik Pak Anies. Termasuk parpol pendukungnya itu untuk menentukan bakal calon wakil presiden serta bersepakat berkoalisi saja belum bisa dilakukan. Ya karena masih pada egois gitu, pada rebutan tempat gitu loh. Nah, atas kondisi ini yang paling dirugikan itu sebenarnya malah Partai Nasdem. Iya, Partai Nasdem pimpinan Pak Surya Paloh sudah tidak menempatkan kadernya di posisi bakal capres atau cawapres. PKS dan Demokrat lebih sibuk berebut jatah cawapres. Ya Nasdem dapat apa itu? Cuma memberikan ruang saja tapi nggak dapat apa-apa. Ya lebih menyedihkan lagi, main di dua kaki mereka itu yang disuarakan PKS itu. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon, dia berharap bisa bergabung lagi untuk berkoalisi. Nah, ini PKS sama Gerindra itu bisa gabung lagi. Nah, Nasdem sama Demokrat bingung itu ngerasa kayak gitu lah. Nah, menanggapi lontaran Fadly Zon,
Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan peluang itu tetap ada. Nah, pemberitaan ini menjadikan harapan Surya Paloh membentuk koalisi perubahan masih belum jelas. Wah, urung jelas, urung cetha itu bahasa Jawanya itu. Nah, lalu di mana? Anak-anak muda PSI itu akan ditempatkan di mana? Bila parpol-parpol yang memiliki rencana koalisi saja posisinya sampai sekarang sama sekali belum pasti, urung jelas, urung cetha gitu loh. Nah, Mas Surya dan Mas Suni, Anda ini masih muda loh. Iya, dan punya potensi bagus loh. Ingat loh itu, anak muda yang berkualitas, punya integritas. Nah, saya tidak akan mengomentari tentang keluarnya jenengan kalian itu dari PSI, sebab itu masuk ranah pilihan pribadi. Wah, itu hak seseorang. Saya orang ngurusi itu, orang ngurusi itu. Saya hanya menyayangkan, menurut pribadi itu saya hanya menyayangkan. Mengapa kok mendukung Pak Anies itu loh? Nah, ya, apa lupa loh, pada tahun 2017 kalian itu bekerja sangat keras. Nah, PSI itu bekerja keras memenangkan Pak Ahok dan Pak Jarot. Lalu tidakkah kalian bisa membaca dengan jelas bagaimana Jakarta ketika dipegang oleh Pak Anies? Apa program yang benar-benar dianggap berhasil apa itu? Kan nggak ada ini. Nggak ada. Anda sebagai anak-anak muda itu harusnya cukup jeli lah untuk melihat hal-hal yang seperti ini. Mestinya Mas Surya dan Mas Suni itu tidak hanya melihat kecerdasan Pak Anies. Nah, maksud saya itu orang kalau dicari pandai berbicara, ya stoknya banyak, melimpah di Indonesia ini banyak sekali. Apalagi politik berlatar belakang akademisi. Wah, itu kalau bicara mesti luar biasa itu. Pinter ya, kulino ngajar di kampus, ngajar mahasiswa, jadi ngomongnya pinter itu loh. Ya contohnya ini, contohnya lihat ini, Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais, Pak Refli Harun, dan lain-lainnya yang bergelar profesor-profesor itu kalau bicara ya mirip-mirip Pak Anies. Ya, mereka kan berlatar belakang akademis, meyakinkan. Nah, tapi begitu menjadi nahkoda langsung tidak kelihatan. Ora iso nyambut gawe itu loh. Ngomongnya pinter. Nah, Pak Rizal Ramli beberapa kali jadi menteri juga loh. Ya itu ya sama saja, gak bisa apa-apa itu loh. Nah, penting kalian pahami ya, kalian berdua sebagai anak muda, menjadi pemimpin itu selain modal moral dan akhlak, ya, kecerdasan, tetapi salah satu hal penting adalah bagaimana punya keberanian. Punya keberanian mengambil keputusan-keputusan penting demi kepentingan masyarakat luas. Loh iya, jangan hanya untuk diri sendiri dan kelompok. Sebuah keputusan tidak akan memuaskan semua pihak, itu pasti. Ada yang tidak puas, ada yang puas sekali, ya. Tapi ingat, setidak-setidaknya keputusan itu berdampak positif secara luas bagi masyarakat. Ya utamanya masyarakat banyak. Iya toh, ya mesti. Ya, tapi harus punya pilihan yang betul-betul itu berfaedah, bermanfaat bagi masyarakat banyak dalam keberanian mengambil keputusan. Nah, kalau bertarung kecerdasan, ya mungkin Pak Jokowi jauh tidak lebih cerdas dibandingkan dengan Pak Anies, dibandingkan Pak Amin, apalagi dibandingkan dengan Pak Refli Harun dan lain-lainnya. Loh, tapi jangan ditanya loh. Ini jangan ditanya nih. Kalau soal keberanian, ojo dibanding-banding. Seperti apa yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga. Kalau Pak Jokowi jangan dibanding-banding ya. Yang lain jelas lewat. Dan kita merasakan benar-benar Indonesia masih baik-baik saja sampai sekarang. Kita merasakan banyak loh, bisa merasakannya. Makanya Mas Surya dan Mas Suni pikirkan kembali. Keputusan panjenengan itu tolong dipikir. Ya, ojo gusa-gusu, ojo sakarepe dhewe. Sebagai anak muda itu harus dipikirkan, ditelaah, ya, diobservasi.
bener apa ora itu loh. Jangan sampai keputusan jenengan itu mendukung itu tidak berbuah penyesalan nantinya. Nyesel itu ya nanti di belakang. Kalau nyesel di muka jenengan keputusannya pasti baik lah. Nah, sudah banyak contohnya anak muda yang menyesal loh ketika mendukung Pak Anies. Ya salah satu contohnya itu Mas Zeng Wezian. Itu nyesel tuh, wah saya nyesel itu, ngerti ya ora lah. Nah itulah, sebagai anak-anak muda monggo berpikir yang jernih, karena manjenengan punya masa depan yang masih cemerlang dalam perpolitikan di Indonesia. Semoga menjadi politisi yang baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, gitu dulu ya. Itu dulu teman-teman. Topik ngompol saat ini, ngopini politik yang tetap menarik dan menggelitik ya. Sampai bertemu di edisi berikutnya dalam ngopini politik berikutnya. Salam Om Begawan.